Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra Ferdianto dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Informasi dengan NIM 031 dari kelas YREK 6B. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Metopen. Seperti yang kalian lihat ada jurnal saya yang berjudulkan Prediksi Penyakit Jantung dengan Variabel Penyakit Metabolik dan juga Kebiasaan Merokok menggunakan algoritma Random Forest dan juga XGBoost. Penulis dari jurnal ini bukan cuma saya sendiri, ada juga teman-teman saya yaitu Ferdianto dan juga Rifki Al-Kazim, serta jurnal ini dibimbing oleh Pak Fatoni. Pertama-tama kita bakal bahas pendahuluannya dulu. Jadi, penyakit jantung. Penelitian ini kami angkat karena penyakit jantung itu masih menjadi penyebab kematian yang sangat tinggi di kalangan lanjut usia. Resiko-resiko penyakit jantung ini muncul dipengaruhi oleh beberapa variabel, terutama riwayat penyakit metabolik kayak hipertensi, gangguan gula darah, dan juga dislipidemia. Bagi yang belum tahu dislipidemia itu apa, dislipidemia itu merupakan kadar kolesterol yang nggak normal. Misal, kadar kolesterol itu terlalu tinggi ataupun kadar kolesterol itu terlalu rendah. Jadi, penyakit-penyakit metabolik ini diduga merupakan penyakit yang menyebabkan orang tua itu rentan terkena penyakit jantung. Selain ada variabel yang pertama tadi, ada juga variabel kedua yaitu kebiasaan merokok. Oke, sebelumnya kalian perlu tahu dulu nih, bahwa tujuan penelitian kami ini bukan untuk ngebuktiin kalau penyakit metabolik dan juga kebiasaan merokok tadi merupakan pemicu penyakit jantung. Tapi tujuan sebenarnya dari penelitian ini nih, itu untuk memprediksi penyakit jantung tadi menggunakan kedua variabel itu, variabel penyakit metabolik dan juga variabel kebiasaan merokok. Jadi di sini kami gunain dua algoritma, yaitu random forest dan juga XGBoost. Nah, untuk kenapa kami ngebandingin dua algoritma tadi, untuk penyakit jantung ini kita bakal bahas lebih lanjut di bagian tinjauan pustaka. Pertama-tama kita bakal bahas dulu ya, untuk dataset yang kami pakai, eh, yang kita bakal pakai untuk prediksi penyakit jantung ini. Sini sudah saya selipin di bagian daftar pustaka, untuk keperluan presentasi aja. Nih, jadi bisa kalian lihat ada age, gender, chest phenotype, dan lain-lain, penyakit-penyakit metaboliknya. Eh, jadi bisa kalian lihat nih, data-data yang tertera itu tuh menggunakan data numerik. Jadi dari data numerik ini nanti bakal kita prediksi dan bandingin hasilnya pakai metrik kuantitatif. Metrik kuantitatif tuh yang kayak akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Dan karena nanti bakal ada dua algoritma, jadi penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian kuantitatif komparatif karena membandingin kedua algoritma dengan data kuantitatif tadi. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke tinjauan pustaka. Hmm, oke, oke. Nah, nih di tinjauan pustaka ini ada penelitian terdahulu. Jadi kami sudah nyari-nyari referensi-referensi jurnal dan kami ketemu kalau penelitian-penelitian terdahulu itu yang mengenai prediksi penyakit jantung yang menggunakan machine learning itu sudah banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat dari beberapa tahun terakhirnya. Jadi penggunaan machine learning ini sebagai bahan untuk memprediksi atau tools untuk prediksi penyakit jantung ini sudah jadi hal yang lumrah ya dan sangat efektif untuk memprediksinya. Dan ber mm, dan bisa kita lihat juga hasil kajian-kajian terdahulu menggunakan keberhasilan menggunakan machine learning tadi menunjukkan bahwa keberhasilan model prediksinya itu dipengaruhi oleh kualitas data yang dipakai, kayak dataset yang kita tunjukin tadi, dan juga proses pra-pemrosesan dan juga pemilihan algoritma klasifikasi yang digunakan. Kita menggunakan algoritma reinforcement dan juga XGBoost. Di sini, beberapa penelitian mutakhir itu menunjukkan bahwa algoritma berbasis ensemble memiliki kinerja yang baik dalam klasifikasi penyakit jantung. Kayak random forest itu um, merupakan algoritma berbasis ensemble, guys. Dan juga kita bisa lihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu tuh
yang memprediksi penyakit jantung telah dilakukan dengan berbagai pendekatan algoritma dan juga penelitiannya secara terus mempertimbangkan menitik beratkan variabel riwayat penyakit atau lima kebanyakan. Jadi saya langsung bahas aja ya, mengapa dari penelitian-penelitian atau dari jurnal-jurnal yang kami dapat tadi, kami dapat informasi kalau machine learning itu cukup efektif, sering digunakan dan juga berpotensi baik untuk memprediksi penyakit jantung. Makanya kami menggunakan machine learning dan juga metode yang dipakai untuk machine learning ini kami menggunakan algoritma random forest dan juga SGBoost. Kenapa kami gunakan itu? Karena selain random forest itu merupakan algoritma berbasis ensemble yang sangat bagus untuk prediksi penyakit jantung tadi, kami juga ngambil gap research. Gap research-nya itu adalah perbandingan, perbandingan dari algoritma random forest dan juga SGBoost ini tadi. Jadi walaupun penelitian-penelitian itu ada nih yang make random forest atau ada nih yang juga make SGBoost, ada kami ketemu untuk prediksi penyakit jantung, tapi mereka nggak pernah ngebandingin dua algoritma itu langsung. Padahal kami udah cari bahwa algoritma random forest ini dan juga SGBoost itu merupakan algoritma yang masih relevan dan juga selalu berkembang seiring berjalannya waktu dan juga sangat-sangat cocok nih untuk prediksi penyakit jantung ini. Kalau random forest kan dia kuat di klasifikasi data yang kompleks, di mana tahan terhadap noise dan mampu nunjukin pentingnya fitur. Kalau dalam kasus kita tadi, maksud dari fitur ini merupakan variabel-variabelnya nih, variabel-variabel penyakit metabolik ataupun kebiasaan merokok tadi. Jadi dia cocok banget nih pakai random forest. Sedangkan SGBoost, random forest tadi juga merupakan berbasis ensemble ya, yang emang cocok untuk prediksi penyakit jantung. Dan SGBoost itu dipilih karena efektif menangkap hubungan nonlinear yang kompleks dan mendukung regularisasi dan bisa dioptimasi lebih lanjut menggunakan hyperparameter tuning. Jadi sebenarnya sebelumnya kami ada kepikiran ngambil random forest dan juga naive Bayes, tapi naive Bayes tuh ya kurang menarik karena terlalu terlalu tua, terlalu algoritma terlalu tua dan juga tidak relevan di zaman sekarang, sudah sangat ketinggalan zaman sekali. Makanya kami ganti dengan SGBoost. Kami juga dapat banyak jurnal yang menggunakan yang prediksi jantung yang menggunakan SGBoost. Makanya kami mengganti um, naive Bayes tadi dengan SGBoost. Jadi gap researchnya tadi adalah algoritma random forest, perbandingan algoritma random forest dan juga SGBoost. Selain itu, selain belum banyak nih yang bandingin atau belum ada malah yang bandingin kedua algoritma ini untuk penyakit jantung, hmm, kami juga memfokuskan variabel riwayat penyakit metabolik dan juga variabel kebiasaan merokok, di mana jarang membahas perbandingan dan juga membahas dua variabel sekaligus, di mana ini bisa jadi gap research kami juga untuk menimbulkan untuk mempublish jurnal ini. Jadi GAP research yang kami ambil itu cukup banyak untuk membahas prediksi penyakit jantung ini, walaupun penyakit jantung sudah banyak ya dibahas karena merupakan masalah yang masih tren ataupun masih banyak diperbincangkan, terutama di kalangan lanjut usia. Kami ngambil dua gap research itu, dua algoritma yang jarang dibandingkan dan juga dibandingkan untuk prediksi penyakit jantung dan juga dua variabel. Demikianlah tinjauan pustaka tadi dan kenapa kami memilih penyakit jantung, kenapa kami memilih algoritma tersebut dalam dalam buat penjurnalan ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.